Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahana Brori dari NIM 71. Di sini saya akan melakukan responsi skill lab, yaitu pemeriksaan fisik terhadap anak. Baik, yang pertama langsung saja. Assalamualaikum, Ibu. Baik, silakan anaknya untuk dibaringkan di meja pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu, dan menggunakan hand spray. Baik, cuci tangan dengan teknik WHO. Oke, sudah selesai. Lalu menggunakan hand scoot. Baik, jika sudah menggunakan hand scoot, selanjutnya pastikan posisi pasien atau si anak itu nyaman. Lalu pemeriksa itu ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu kita periksa pemeriksaan umum terlebih dahulu. Apakah bagaimana kesadarannya, apakah kompos mentis atau tidak, lalu tekanan tanda-tanda vitalnya bagaimana, seperti tekanan darahnya, lalu ada respiration rate-nya, lalu ada heart rate-nya bagaimana. Lalu setelah dicek itu semua, langsung ke pemeriksaan kepala. Yang pertama itu pemeriksaan kepala. Di sini kita cek apakah bentuk kepalanya itu normasefal atau brachiosefal, lalu apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada hematom atau tidak. Lalu tidak lupa kita mengecek lingkar kepalanya, seperti itu. Lalu jika sudah, kita turun ke bagian mata. Kita cek matanya, apakah terdapat sklera iktarik atau tidak, lalu apakah konjungtiva enemis atau tidak, dan apakah ketika kita menggunakan senter, kita cek pupilnya bagaimana. Apakah kita ketika menyoroti dengan senter, pupilnya itu ikut bergerak mengarah ke cahaya atau tidak, seperti itu. Lalu kita turun lagi, masuk ke hidung. Kita lihat hidungnya apakah normal atau tidak, apakah ada discharge atau tidak. Lalu kita lihat apakah nafasnya itu cuping hidung atau tidak. Lalu kita turun ke bagian mulut. Kita lihat apakah mulutnya itu sianosis atau tidak. Lalu kita mukosanya basah atau tidak, mukosa mulutnya basah atau tidak. Lalu kita lihat ke bagian giginya. Kita lihat giginya apakah terdapat celah atau tidak. Lalu ada hitam-hitam atau tidak di bagian giginya. Lalu kita lanjut bagian telinga. Kita lihat menggunakan senter. Kita lihat telinganya normal atau tidak, apakah ada bentukan normal atau tidak, apakah ada sekret atau tidak, dan apakah terdapat timpani impact atau tidak. Lalu ke pemeriksaan leher. Kita periksa lehernya, kita lihat apakah ada pembengkakan di bagian leher atau di bagian kelenjar limfenya atau tidak, seperti itu. Lalu ke pemeriksaan selanjutnya, kita turun ke bagian bawah. Ini ke bagian toraks, ya. Seperti yang kita ketahui, ketika pemeriksaan toraks itu kita harus melakukan yang pertama itu pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Karena yang pertama inspeksi, kita lihat, jadi kita lihat atau kita perhatikan bagian dadanya, apakah simetris atau tidak, lalu apakah dada kanan kirinya sama atau tidak, lalu apakah ada benjolan atau tidak, apakah terdapat skars atau tidak, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian palpasi. Nah, sayangnya kalau pada bayi
palpasi ini sulit untuk dilakukan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan perkusi. Sama pada umumnya dilakukan perkusi itu gerakan yang mengetuk. Jadi ketika pada bayi kita menggunakan tangan satu, kita taruh sini, lalu kita ketuk dengan dengan secara zigzag. Baik, selanjutnya kita pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Sama pada umumnya kita tampilkan stetoskop ke bagian toraks dari sebelah kanan, kiri, bawah, seberang. Nah, apabila terdengar di pernapasan itu terdengar ada suara wheezing atau ronki, berarti terdapat masalah pada pernapasannya. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini dimulai dari inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan inspeksi. Yang pertama, pemeriksaan inspeksi itu kita perhatikan perut bayi, ya. Umumnya perut bayi itu lebih menonjol, namanya pot belly. Nah, kita perhatikan apakah perutnya ini ada scars spider nevi atau tidak, ada benjolan aneh atau tidak, seperti itu. Lalu kita akan pemeriksaan auskultasi. Sama pada umumnya menggunakan stetoskop terlebih dahulu. Kita cek. Secara zigzag. Seperti itu. Selanjutnya ke pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi ini dengan cara menekan bagian perut si bayi. Kita cek apakah ada benjolan atau tidak di bagian perutnya. Dan kita cek juga yang paling utama itu di bagian hepar di sini, dan juga di bagian limfanya, ya. Habis itu yang utama sih itu. Lalu ke pemeriksaan perkusi. Kita lakukan pemeriksaan perkusi, sama kita ketuk bagian perut, bagian abdomennya seperti ini, zigzag. Nah, apakah bunyinya timpani atau tidak? Selanjutnya ada pemeriksaan ekstremitas. Jadi pemeriksaan ekstremitas itu pemeriksaan refleks si bayi. Jadi yang pertama itu refleks yang pertama ada refleks moro. Jadi si bayi itu diangkat, dipegang bagian punggung dan pinggulnya, diangkat. Nah, kita lihat apakah ada si bayi ini melakukan refleks terkejut atau tidak. Lalu tangannya itu bergerak-gerak seolah ingin memeluk atau tidak, apakah ada refleks tersebut atau tidak. Lalu pemeriksaan refleks yang kedua itu ada refleks mengisap. Refleks mengisap, jadi kita tempelkan benda ke bagian mulut si bayi, apakah mulutnya itu akan membuka, lalu akan melakukan refleks mengisap atau tidak. Lalu ada refleks menoleh, jadi kita tempel ke benda ke bagian pipi si bayi, lalu apakah dia itu terjadi refleks menoleh ke bagian yang disentuh, lalu mulutnya membuka, itu terjadi refleks menoleh. Lalu ada refleks berjalan, jadi si bayinya itu digendong dengan posisi berdiri, lalu kakinya kita tempelin di bawah di lantai, apakah kakinya itu menapak ke lantai lalu ingin berjalan ke depan, seperti itu. Lalu ada refleks anus, jadi kita pegang bagian anus si bayi, kita bagian di area anus bayi, apakah terjadi refleks penjepitan di sphincter atau tidak. Lalu ada refleks menggenggam, apabila
benda ditempelkan ke telapak tangan bayi, lalu bayi itu akan melakukan refleks menggenggam atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan alat kelamin. Apabila bayinya ini perempuan, kita lihat ada sekret di uretra dan vagina atau tidak. Lalu apakah labia mayornya itu perlengketan atau tidak. Terus ada klitorisnya itu membesar atau tidak ketika diperiksa. Lalu ada himena itu atresia atau tidak. Lalu jika untuk anak laki-laki, apakah hipospadia di ventral atau di bawah penis, apakah ada episiopadia di bagian di dorsal atau di atas penis. Lalu penisnya itu ketika diperiksa itu membesar atau tidak. Nah, bagian skrotumnya itu ketika diperiksa membesar atau tidak, apakah ada hernia atau tidak juga. Lalu si testisnya ini normal atau tidak, apakah terjadi refleks kremaster ketika kita gores atau kita sentuh bagian dalam testis, bagian paha, bagian dalam paha atau di bagian selangkangan, itu testisnya akan naik ke skrotum atau tidak. Lalu ke pemeriksaan anus dan rektum. Kita cek bagian anusnya di daerah pantatnya itu apakah ada pembengkakan atau tumor, lalu apakah ada dimple ataukah ada akses perineal atau tidak, lalu ada fisura ani atau tidak, fisura aninya bagaimana, lalu di bagian rektalnya itu apakah atresia aninya gimana, lalu tonus sphincter aninya bagaimana. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan dalam respons klip kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.